Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah pada makan siang? Sudah, alhamdulillah. Oke, karena hari ini pelajaran yang terakhir, Ibu berharap kalian tetap fokus, tetap semangat ya. Oke? Oke. Kita semangat, maka materi yang kita dapat bisa lebih mudah masuk dan lebih mudah kita terima. Ya, kalau anak-anak sudah lesu, sudah lemas, maka materi yang Ibu sampaikan pun tidak akan bisa masuk. Ya, seperti itu ya. Jadi terus semangat ya. Semangat. Oke. Langsung saja sebelum memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa, agar apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan mudah dan kita bisa mengingatnya di hari-hari kemudian. Oke? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan presensi terlebih dahulu yang Ibu panggil namanya bisa mengaktifkan kamera dan merespon Ibu ya. Yang pertama ada Erna Dwiningsih, Maulida Istagnafaza, Alfiliano, Elita, dan yang terakhir ada Rio Budi. Oke, alhamdulillah untuk hari ini masuk semua. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi terkait apa itu globalisasi, kemudian ciri-ciri globalisasi, dan respon masyarakat terhadap globalisasi. Ayo, masih ada ingat enggak? Siapa yang ingin menyampaikan? Oke, silakan Silvi. Baik, benar sekali apa yang dikatakan oleh Silvi ya. Ternyata Silvi masih mengingat pelajaran pada pertemuan kemarin. Jadi, pengertian globalisasi secara umum akan bisa diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup yang mendunia. Nah, salah satu cirinya seperti yang disebutkan oleh Silvi tadi, yaitu konsep jarak, ruang, dan waktu sudah berubah. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Silvi. Ibu berharap teman-teman lainnya juga masih mengingat materi sebelumnya. Oke? Oke. Sebelum memulai pembelajaran atau sebelum masuk pada materi dampak sosial, Ibu minta kalian untuk membaca terlebih dahulu. Seperti biasa, Ibu akan memberikan waktu 3-5 menit. Kalian silahkan baca materi terkait dampak globalisasi dari sumber apapun Ibu bebaskan ya. Apapun itu. Dan seperti biasa juga, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian secara acak. Jadi Ibu harap kalian benar-benar membaca ya. Oke, silahkan mulai dari sekarang. Oke, Ibu rasa cukup karena materinya ini cuma dampak globalisasi, jadi 4 menit cukup ya. Cukup. Ibu akan menunjuk siapa nih yang tidak on cam nih. Oke, silahkan Nabila bisa menyampaikan hasil bacaannya. Oke, benar sekali. Wah, sepertinya sudah paham ya, perlu Ibu jelaskan. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Nabila tadi, bahwasannya globalisasi itu bukanlah satu hal yang asing lagi. Nah, dampak dari globalisasi itu dapat menyebabkan ketimpangan tadi ya. Ketimpangan. Jadi ketika satu masyarakat bisa melakukan globalisasi atau bisa mengikuti arus globalisasi, sedangkan satunya lagi belum bisa, maka akan menjadi timpang atau ada jurang pemisah seperti itu. Oke, benar sekali Nabila. Terima kasih Nabila ya. Oke, langsung saja pada pertemuan kali ini Ibu akan menggunakan Nearpod sebagai media pembelajaran. Nah, Ibu akan membagikan kode kepada kalian. Silahkan kalian masuk melalui web. Ketik saja Nearpod, kemudian kalian masuk sebagai peserta didik ya, melalui kode yang Ibu bagikan. Sebentar, Ibu akan bagikan kodenya melalui room chat. Sebentar ya anak-anak. Nah, itu kodenya Q4IRE. Ya, silakan kalian bisa masuk. Ibu akan melakukan pembelajaran melalui Nearpod. Oke, ini sudah ada beberapa yang masuk. Apakah ada anak-anak yang terkendala sinyal? Oke, yang belum bisa masuk, segera masuk. Yang sudah bisa dilihat layar laptop atau layar HP-nya masing-masing. Karena sudah ada beberapa yang masuk, Ibu rasa Ibu mulai saja ya.
Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas dampak dari globalisasi. Untuk tujuan pembelajaran, bisa dilihat di layar masing-masing, bahwasanya pembelajaran kali ini kita menggunakan mode discovery learning. Dan tujuannya yang pertama, yaitu peserta didik dapat menjelaskan kembali pengertian globalisasi. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dampak dari globalisasi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak globalisasi di masyarakat. Nah, pada hari ini kita belajar dampak positif dan dampak negatif. Kemudian apa itu globalisasi? Nah, Ibu yakin kalian pasti masih ingat ya apa itu globalisasi, tapi Ibu di sini akan sedikit mengulas kembali apa itu globalisasi. Jadi, globalisasi merupakan tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan di seluruh penjuru dunia yang mengakibatkan tidak terlihat kembali atau tidak terlihat lagi dengan jelas batas-batasan yang membedakan pengetahuan dan budaya yang satu dengan yang lainnya, seperti yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Ya, paham ya sampai sini? Apakah ada yang mau tanyakan? Tidak ya? Oke, Ibu lanjutkan. Gambar terkait dampak dari globalisasi. Coba anak-anak bisa menganalisis ya, apa saja sih dampak dari globalisasi jika dilihat dari gambar tersebut. Nah, pada slide ke-8 yang menggunakan airport bisa mengikuti Ibu ya. Bisa. Oke, sebentar, di Ibu ini belum terlihat. Jadi, kalian silahkan analisis gambar tadi. Kira-kira apa sih dampak globalisasi jika dilihat dari gambar tersebut? Oke, silahkan anak-anak bisa menuliskan pada slide 8 ya. Oke, Ibu tunggu, silahkan. Wah, ini ada yang sudah masuk. Perkembangan teknologi, informasi mudah didapatkan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya mana nih? Oh, ini mudahnya kerjasama antar negara. Komunikasi lebih mudah. Ibu mau tunggu satu lagi deh. Oh, ini perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Wah, benar sekali apa yang disampaikan oleh anak-anak nih. Semuanya benar. Jadi kenapa Ibu pengen kalian menganalisis gambar tersebut? Jadi di gambar tersebut kan ada orang yang sedang berjabat tangan, ada orang yang sedang menggunakan telepon genggamnya, ada yang sedang terlihat ngobrol, seperti itu ya. Nah, itu semua sudah disebutkan oleh teman-teman nih. Nah, perkembangan teknologi, terus informasi mudah didapat, mudahnya kerjasama antar negara, komunikasi lebih mudah, terus ini ada keterbukaan informasi, itu merupakan dampak dari globalisasi. Oke anak-anak, analisis yang bagus sekali. Ibu harap teman-teman yang belum masuk ke Nerpot bisa menganalisis juga ya, atau karena ada yang ingin menyampaikan langsung juga boleh yang belum bisa masuk ke Nerpot ya. Oke, masuk ke materi. Yang pertama Ibu akan menjelaskan dampak positif. Jadi dampak positifnya itu apa saja? Yang pertama yaitu perubahan tata nilai dan sikap. Jadi maksudnya gimana? Dalam globalisasi ini maka menyebabkan pergeseran tata nilai dan sikap yang awalnya irasional menuju rasional. Contohnya seperti apa, Bu? Kan gitu ya. Contohnya seperti ini. Orang dulu ketika ia ingin memiliki jabatan atau kekayaan, maka ia akan datang ke dukun, tapi sekarang mereka akan berpikir lebih rasional lagi. Mereka akan belajar, mereka akan melalui proses-proses agar menjadi orang yang kaya atau orang yang memiliki jabatan, seperti itu. Nah, yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jelas sekali ya, seperti pada analisis gambar sebelumnya, tadi ada yang menyebutkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memudahkan aktivitas masyarakat. Ya, seperti tadi keterbukaan informasi karena aksesnya lebih mudah, seperti itu ya. Yang ketiga yaitu tingkat kehidupan yang lebih baik. Maksudnya apa, Bu ini? Terus bedanya apa sama yang tadi? Ya sama, itu masih berhubungan. Jadi tingkat kehidupan yang lebih baik itu maksudnya ketika alat-alat komunikasi, terus alat-alat transportasi itu berkembang dengan baik, berkembang dengan pesat, maka hal tersebut memudahkan masyarakat untuk mengakses segala hal, gitu ya. Terutama untuk mencari pekerjaan, contohnya melalui media massa, melalui media sosial, maka memudahkan masyarakat untuk mencari pekerjaan, mencari lowongan kerja, ya seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan?
Tidak. Oke, Ibu lanjut ya. Kemudian yang kedua ada dampak negatif dari globalisasi. Oke, yang pertama itu ada pola hidup konsumtif. Jadi, ketika terjadi globalisasi, perkembangan industri pun akan melesat. Banyak alat-alat tadi kan yang datang, maka kebutuhan masyarakat itu akan terpenuhi. Kebutuhan masyarakat akan terpenuhi, bahkan melimpah gitu kan ya. Nah, dari itu maka masyarakat akan memiliki sikap konsumtif atau mereka akan membeli barang-barang yang sekiranya tidak dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada sikap individualistik. Jadi sikap individualistik itu apa? Karena masyarakat tadi dimudahkan dengan teknologi yang sudah maju, maka mereka merasa tidak butuh lagi. Mereka tidak butuh bantuan dari orang lain, gitu. Padahal kita sadari bahwasanya kita termasuk dalam makhluk sosial yang saling membutuhkan. Nah, ini termasuk dalam dampak negatif globalisasi. Nah, yang ketiga, gaya hidup ke barat-baratan. Nah, ini sering terjadi sekali ini. Jadi, globalisasi ini dapat menggeser budaya-budaya asli di Indonesia atau budaya lokal. Contohnya saja, gaya hidup dalam berpakaian. Contohnya gaya hidup dalam berpakaian. Dalam kita memiliki norma atau nilai sosial, apalagi di Jawa ya tentunya, bahwasanya menutup diri atau menutup dengan pakaian-pakaian yang layak atau tidak memperlihatkan hal yang seharusnya diperlihatkan. Nah, itu salah satu mengikuti gaya hidup ke barat-baratan. Sampai sini paham? Apa yang Ibu jelaskan jelas ya anak-anak? Jelas, oke. Yang terakhir adalah kesenjangan sosial. Jadi, globalisasi ini kan menyeluruh ya, terjadi. Tapi ada masyarakat yang tidak dapat mengikuti arus globalisasi, maka di situ akan terjadi kesenjangan atau jurang pemisah antara orang yang dapat mengikuti arus globalisasi dan orang yang tidak dapat mengikuti arus globalisasi. Oke, itu ada 4 dampak negatif dari globalisasi. Ibu sudah menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi secara umum ya. Ibu harap nanti kalian bisa mengidentifikasi apa saja sih dampak-dampak dari globalisasi di segala bidang, gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, sepertinya anak-anak sudah memahami dengan betul ya apa itu dampak negatif dan dampak positif dari globalisasi. Oke, ini Ibu ada kuis dalam bentuk fill in the blank. Silahkan kalian bisa isi. Apakah anak-anak masih masuk di Nerpot ya? Masih Ibu ini lihat masih ada beberapa yang masuk. Silahkan kalian isi. Ibu kasih waktu kurang lebih 3 menit ya, cukup ya. Kalian isi dulu itu caranya. Itu kan di bawahnya ada kotak-kotak. Kotak-kotak panjang yang relatif, westernisasi, modernisasi, negatif, ekonomi, dan positif ya. Kalian bisa lihat kan? Bisa. Nah, silahkan kalian gerakan itu dan masukkan ke kotak-kotak yang ada di dalam situ. Yang ada di dalam kotak biru besar itu. Ya, dalam kotak biru besar kan ada pertanyaan. Nah, di sela-sela kalimat itu kan ada kotak putih. Nah, silakan kalian isi di situ. Ya, oke, Ibu tunggu 3 menit. Nanti ada skornya. Tapi kalian nggak kelihatan nanti jawabannya di Ibu. Kalian bisa melihat jawaban kalian sendiri. Nilai maksudnya, maksud Ibu. Oke, silahkan Ibu kasih waktu 3 menit. Oke, Ibu rasa cukup. Ayo, berapa nih skornya? Ada yang benar semua? Wah, ada siapa tuh? Oh, Maulida. Wah, keren sekali nih Maulida. Oke, langsung saja ya Ibu jawab. Yang pertama, perdagangan internasional termasuk dampak. Dampak apa, yo? Iya, benar sekali. Dampak positif dalam bidang ekonomi. Oke, kita coba. Ada yang bisa menjelaskan? Baik, silahkan Mbak Nafa. Iya, benar sekali ya. Jadi dengan adanya perdagangan internasional, kita dapat melakukan ekspor dan impor barang, sehingga memudahkan kita untuk mencari barang-barang yang kita butuhkan. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Nafa. Kemudian yang kedua, dampak globalisasi sebagai sesuatu yang
Yang apa? Yang negatif kah? Oh, coba kita yang relatif ya. Ya, dampak globalisasi sebagai suatu yang relatif. Ada yang bisa menjelaskan? Oh, belum. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi, kenapa dampak globalisasi itu sebagai suatu yang relatif? Nah, jadi gini, dampak globalisasi itu kan bisa terjadi di seluruh, ya, di seluruh Indonesia bisa terjadi globalisasi, seluruh dunia bahkan. Tapi, dampaknya itu dapat dinilai positif atau negatif itu tergantung pada nilai dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya, di masyarakat A, dampak negatif ini termasuk dampak positif. Tapi sedangkan di masyarakat B, dampak positif ini termasuk dalam dampak negatif atau sebaliknya. Seperti itu. Yang ketiga, dominasi negara termasuk dalam dampak, ya benar, negatif. Jadi kenapa masuk dalam dampak negatif? Jadi seperti ini. Ketika ada globalisasi, maka ada kerjasama antar dunia atau antar negara maksud Ibu ya. Jadi ada kerjasama antar negara, di mana kerjasama tersebut pasti ada negara maju dan negara berkembang. Nah, ketika keduanya itu melakukan kerjasama, maka negara yang berkembang ini akan ketergantungan dengan negara yang maju. Akhirnya negara maju ini mendominasi. Seperti itu. Ya, paham? Paham. Nah, disinilah dampak negatif dari globalisasi itu muncul karena adanya sikap ketergantungan dengan negara yang maju. Oke, paham ya? Nih yang keempat, dampak dari globalisasi adalah tergantikannya budaya lokal dengan budaya barat, disebut westernisasi ya. Jelas ya kalau ini ya. Yang kelima, perkembangan pola pikir masyarakat yang dipengaruhi oleh teknologi dan ilmu pengetahuan. Salah satu contoh dari modernisasi. Oke, jelas ya yang nomor 4 dan 5 ya. Jelas. Jadi kalau westernisasi, ya, west itu kan barat ya. Jadi tergantikannya budaya lokal dengan budaya barat gitu. Terus di sini ada perkembangan. Kenapa maksudnya modernisasi? Kenapa maksudnya modernisasi, Bu? Gitu kan. Padahal kan modernisasi itu perkembangan yang lebih maju di bidang teknologi dan pengetahuan. Iya, benar sekali. Tapi modernisasi ini tidak hanya itu saja, tapi perkembangan pola pikir juga termasuk dalam modernisasi. Oke, sudah selesai nih fill in the blank-nya. Apakah ada yang mau tanyakan dulu? Oh ya, kita lihat skornya dulu ya anak-anak. Coba. Oke. Ya, ini dapat 6. Berarti benar semua ya. Oke, selanjutnya. Oh, sudah selesai ternyata. Oke, Ibu rasa cukup. Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya itu berupa observasi skala kecil. Dikerjakan secara individu, yaitu mengamati bentuk dan dampak dari globalisasi yang ada di masyarakat. Formatnya akan Ibu bagikan melalui chat room. Dikumpulkan pada tanggal 21 Juni ya anak-anak, ini Ibu salah, 31 Juni 2022. Dikirim melalui email Ibu, awibiofarahya24@gmail.com. Sebentar Ibu bagikan di room chat ya. Nah itu ada LKPD-nya, silakan kalian download atau ketua kelas bisa mendownloadnya, nanti dibagikan ke teman-temannya. Sudah? Sudah, oke. Jangan lupa ya tugasnya dikumpulkan. Oke, yang terakhir, Ibu ini ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaan singkat sekali. Bagaimana penjelasan Ibu hari ini? Silakan kalian isi. Ini untuk bahan evaluasi Ibu saja ke depannya, karena ini juga Ibu pertama kali menggunakan Nearpod. Ibu harap kalian mengisi ya. Oke, paham? Isi aja, nama kalian tidak akan terlihat di Ibu. Jadi santai aja, kalian mau jawab sulit dimengerti juga nggak apa-apa. Ini untuk bahan Ibu evaluasi ke depannya. Oke? Oke, terima kasih. Ibu rasa cukup pertemuan hari ini. Bagaimana, udah capek ya? Capek? Iya, nggak apa-apa. Namanya belajar dalam proses itu harus semangat. Capek ya harus tetap semangat gitu. Kalau kita capek, istirahat sebentar, lalu bangkit lagi. Tapi kalau dalam proses pembelajaran seperti ini, jangan berhenti.
Ya, kalau lagi proses pembelajaran ya diperhatikan gurunya dengan baik sehingga apa yang disampaikan guru yang ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik ya, seperti itu. Oke, pesan ibu di era globalisasi ini kita harus tetap memfilter ya mana yang baik dan mana yang buruk. Kita perlu mengingat bahwasanya kita memiliki nilai dan norma yang ada di masyarakat. Jadi kita harus mengikuti nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat karena adab itu nomor satu dan lebih tinggi daripada ilmu. Oke, paham sampai sini anak-anak? Paham, terima kasih. Oke, sebelum mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, Ibu rasa cukup ya, tetap semangat. Jangan lupa yang belum mengisi pada slide ke-16, silakan diisi ya, karena itu untuk bahan evaluasi Ibu, dan silahkan kerjakan tugas kalian, dikumpulkan pada tanggal 21 Juni ya. Oke, terima kasih anak-anak hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.